يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Alhamdulillah tetap ceria ya, tetap gembira. Karena ciri orang masuk surga ya, dan syarat masuk surga itu harus bersenang-senang. Orang yang susah itu sulit untuk masuk surga. Orang yang menderita itu juga sulit masuk surga. Makanya tadi saya beri tema menggapai keberuntungan atau meraih keberuntungan. Orang yang selalu untung itu justru yang nantinya akan masuk surga. Orang yang selalu merugi itu malah justru akan masuk neraka. Ya, kan gitu logikanya loh. Iya toh. Wes rugi nang dunya, rugi nang akhirat jadinya kan. Kalau senang di dunia malah justru akan senang di akhirat. Nah, kita kaji secara gembira saja. Kita ngaji itu secara gembira. Secara senang, secara nikmat gitu lah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa susah. Itu syaratnya orang masuk surga. Cirinya kenapa kok yang bisa masuk surga itu orang yang senang. Orang yang susah kok tidak bisa masuk surga, kenapa? Ini logika sederhana. Sehingga nanti kita lebih baik hidup senang saja daripada hidup susah. Satu, orang yang masuk surga kan syaratnya senang beribadah. Berarti bersenang-senang beribadah, bersenang-senang masuk surga. Berarti orang yang bersusah-susah masuk surga itu berarti di dunia dulu ya bersusah-susah beribadah. Orang yang susah berinfak ya akan susah masuk surga juga. Maka syaratnya masuk surga kan berarti bersenang-senang infak. Kan, ayo kita seneng apa susah-susah? Tak tanya dulu. Kita ini bersenang-senang atau bersusah-susah? Nah, kan segala sesuatu itu harus diikrarkan. Bersenang-senang itu juga harus diikrarkan. Saya senang ya Allah. Gitu. Saya senang mengaji. Mbuh ngajine isine ki gur untuk alif atau untuk ba sithik tok ning atine seneng iki tetep dadine berkah. Dadi alife iso dadi alif bermakna Allah, ya toh. Nah, kalau sudah ketemu Allah kan hatinya senang, hatinya tentram. Ya kembali ke tema, kenapa kita harus senang sehingga kesenangan itu mengantarkan kita bisa masuk surga. Maka saya selalu bersemboyan, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang suka, orang yang senang menuntut ilmu, dia pasti akan diangkat derajatnya. Orang yang senang akan selalu berinfak, dia akan ditingkatkan derajatnya. Orang yang senang beribadah, dia akan ditingkatkan derajatnya. Jadi isinya senang. Jadi tidak pernah ada hati yang gundah. Tidak pernah ada hati yang susah, tidak pernah ada hati yang nelongso bahasa Jawanya. Nah, saya lihat kan ceria-ceria. Nah, berarti tandanya masuk surga. Iya. Itu syaratnya sederhana kalau saya mengamalkan agama itu. Maka saya berawal dari falah ya. Tadi moderator mengatakan falah itu bisa diambil dari lafaz azan. Hayya 'alal falah. Mari kita menggapai kesenangan, keberuntungan, kemenangan, kemuliaan. Nah, kan enak semua toh?
kan diksi-diksi, kata-kata, ya, jargon-jargon yang membuat kita senang. Ada adzan kok atine gundah, adzan lagi. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, duniawinya saja ya, duniawinya belum ukhrawi. Kenapa ada adzan itu menyenangkan dan menggairahkan dan menggembirakan? Duniawinya saja, belum sampai berpikir ukhrawinya saja, itu tanda yang menyenangkan. Alhamdulillah sudah adzan, istirahat, mandi, sholat. Itu dari sisi lafadznya saja menyenangkan. Hayya 'alal falah. Ada adzan kok hatinya gundah, itu berarti kan tidak mengamalkan bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Berarti kan bergundah-gundah dahulu, ya bergundah-gundah kemudian. Nah, dari sisi lafadz, dari sisi kata, dari sisi kalau dalam milenial itu tagline, jargon. Jadi sampai 4 kali, ya. Yang adzannya kan khayal falah 2 kali, qomatnya sekali ya, 3 kali. Nah, masih di HP-nya kan berarti tambah lagi, masih di di jam dindingnya kadang diberi kode, ya banyak sekali. Itu yang menyenangi, yang bersenang-senang. Itu gampang, Islam itu pokoknya seneng. Makanya kita ini disenangkan semua lah jamaah kita. Walaupun ada 3 proyek besar, hati kita tetap senang. Panti Asuhan punya proyek besar 2, sekian M. Pondok depan sini punya proyek 1,6 M. Nanti ini kalau agak berhenti ini nanti ya dirapatkan lagi ya sekian puluh juta. Ini harus menang karena apa? Di dalam ayat Al-Baqarah ya disebutkan tadi, ayatnya kan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu dari kata falah diawali dengan muf, itu menjadi orangnya, yaitu orang-orang yang beruntung. Nah, ada lafaz di akhir ayat, mereka itulah orang yang beruntung, berarti ada syaratnya di depannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau ada lafaz di belakang itu menunjukkan orangnya, berarti di depannya sebagai syaratnya. Syaratnya apa tadi? Orang yang sholat dan orang yang infak. Mereka itulah yang beruntung. Berarti syaratnya bersenang-senang sholat, bersenang-senang infak. Sing susah sholat, sing susah infak, ya ora termasuk humul muflihun. Enak loh, enak. Ya memang kita itu harus menjalankan agama itu secara enak. Kalau secara susah, wah, makanya saya sering berkata WA itu etalase. Ini berulang-ulang ya. WA itu etalase, bukan bak sampah. Jadi kan enak, hidup itu enak. Kira-kira kita lihat etalase sama lihat bak sampah enak mana? Ayo, enak melihat etalase atau enak melihat bak sampah? Enak melihat etalase. Mesti barang apik toko etalase. Ora ono barang elek toko etalase. Baju toko etalase sing api-api. Sing elek bak sampah.
arloji jam, sing api-api dokok etalase, sing elek-elek dokok bak sampah dibuang. Baju juga gitu, taruh etalase. Itu. Maka ketika kita menggunakan WA sebagai etalase, yang muncul adalah yang menyenangkan. Bukan yang cibiran, bukan yang nyinyiran, dan bukan yang mengumpat-umpat, bukan yang susah. Menjalankan agama kok dengan cara mengumpat-umpat, menyinyir-nyinyir malah susah, malah gak disenangi orang. Kita ini dakwah soalnya. Di Muhammadiyah itu adalah lembaga dakwah Islam, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak sing apik-apik, ngilangi sing elek dengan cara yang ma'ruf, ya. Ya, jadi dengan cara ma'ruf itu apa toh? Ya dengan cara yang menyenangkan. Ngaji ya wis kudune suguhane sing enak-enak gitu. Nanti pulang dibawain apa? Soto, sate atau apa gitu ya. Ya memang kalau kita pelajari Islam secara kultural, ini secara kultural maksudnya itu bukan Islam di campur baur enggak. Secara kultural orang itu kan senang makan, maka ketika kumpul-kumpul ya makan sing enak. Makanya saya senang ngaji di sini ya. Pulang didawani. Kadang-kadang saya karena pulangnya terakhir, kadang-kadang dapat 2 gitu. Kan menyenangkan gitu. Dapat 2. Jadi menjadi humul muflihun karena diawali dengan syarat tadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, senang sholat, senang infak. Nah, makanya kalau ada kotak buku di saya ini sing akeh dengan cara senang. Wong nek seneng kuwi cirine apa to? Wong seneng kuwi mesti wewek, diwehi. Pasti wong ngaku seneng kok ora tau dikai apa-apa, berarti kuwi senenge mung lamis. Ngapusi, aku suka kamu loh, tapi tidak pernah ngentoke mendoang apa saya lele ya, kue Bandung apa martabak, rada apa ya, apa kebab Turki. Nah itu mesti seneng, itu namanya nafkah ya, memberi sesuatu. Bahasa populernya infak. Ngaku seneng karo bojone rata dioleh-oleh ya, berarti ya meragukan kesenangannya. Nah, itu kalau diambil lafaz dari muflihun. Muflihun itu banyak di dalam Al-Qur'an yang kita sudah sangat populer ya. Ya, 104 Al-Imran itu kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sama plek persis lafaz akhirnya wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka itu yang beruntung? Yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mungkin ada orang yang mendapatkan keberuntungan. Kita beruntung menjadi umat Islam ini kan karena diawali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada amal usaha Muhammadiyah di sini, itu kan berarti diawali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka ini arena bapak-bapak, ibu, adik-adik semua remaja ya, baik putra maupun putri, lakukan ayat ini. Kalau tidak ada yang dengan rela hati melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berhenti dakwah kita. Semua level lah, dengan cara masing-masing. Ngajak anak nang yuk melu ngaji.
Karena amar ma'ruf itu dengan cara yang baik, ngajine diumpetke gak apa-apa. Yuk nang yuk melu aku tuku bakso. Wah, melu mesti. Tukoke bakso wareg gawa ring masjid, dikenalke kanca ben ora klesat. Atau wis yuk nang yuk melu aku ning ndi? Wis tak tukoke kebab. Nah, nek seneng kebab tukoke. Nah, engko terus dijak lunga ngaji. Karena apa? Ngaji ini termasuk kebudayaan. Modelnya itu kebudayaan, ngaji ini kewajiban. Kadang-kadang kita jangan terkecoh ya. Jadi ini kan kalau model begini namanya kebudayaan. Kebudayaan itu apa kan? Sebuah rekayasa sosial atau rekodoyo atau cara-cara untuk menentukan suatu masalah itu jenenge budidaya. Nah, kebudayaan itu dari kata budidaya. Ya. Amar ma'ruf itu adalah sebuah kreasi budidaya untuk ngajar. Itu namanya dakwah kultural. Jadi bukan kulturalnya yang dipopulerkannya, tetapi itu sebagai media, sebagai cara, sebagai metode. Nah, metodenya wong itu seneng mangan-mangan, ya ngaji karo mangan-mangan. Wong ki senengane rekreasi, ngaji karo rekreasi. Nah, bagaimana? Jadi nanti ngaji ke apa? Nginap ke mana Tawamangu. Tapi syaratnya ngaji bukan pikniknya. Nah, pikniknya itu sebagai sarana. Misalnya begitu. Sekarang itu kan banyak komunitas. Ya. Jadi dengan cara yang baik, ya, dalam metode dengan cara yang baik, nahi mungkarnya juga dengan cara yang baik. Itu gaya di dalam Muhammadiyah. Ya, gaya itu kan metode ya, cara ya. Biasanya terus ini dijadikan hafalan penting ya. Dan memang harus hafalan. Ini mendasari kita karena kita berada di dalam naungan Al-Quran, dan salah satu ayat Al-Quran ini memerintahkan kita menjadi beruntung. Kita ini kan hanya menjalani sisa hidup. Walaupun sing umur lagi 17 tahun itu sebenarnya kan menjalani sisa hidup. Kok dilakoni dengan cara susah, itu kan rugi. Podo-podo lahe lakoni sisa hidup kok dengan cara susah. Dengan cara senang saja. Mari kita bersenang-senang. Kita awali dengan bersenang-senang dahulu, kita akhiri bersenang-senang kemudian. Ketika di dunia kita hidup bersenang-senang, ketika di akhirat kita hidup bersenang-senang. Itu. Ya, saiki dirasake ae. Takoki atine dhewe-dhewe iki urip susah apa urip seneng ya. Katanya Pak Herdi kok kita harus hidup bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Sing dadi sekolah, sing bakal dadi sukses kuwi cirine bersenang-senang. Ya, sing dadi sekolah kuwi. Yo, saiki ditata atine kudu bersenang-senang. Syarat sukses. Kenapa kok syarat sukses harus bersenang-senang? Iya, garap tugas yo seneng, garap PR yo seneng, gitu. Diskusi yo seneng, dikongkon gurune yo seneng. Seneng tau isine. Mesti sukses. Lah, sing susah bersusah-susah dahulu, ya akan susah kemudian. Contohnya apa? Kon garap tugas susah, kon garap PR susah, ya toh? Kan susah terus akhirnya ora lulus, jadi tambah susah. Nah, gurune ya ngono ayo, sing guru di. Dadi guru kuwi ya sing seneng.
Ya, nek guru kuwi seneng pasti sukses. Sukses jadi guru. Ya. Jadi mulang ya seneng, ngei tugas ya seneng, ngoreksi tugas ya seneng, buat metode pembelajaran ya seneng. Itu. Kalau bicara di depan mahasiswa, di depan siswa, di depan murid, di depan santri, ya nyenengke. Mesti sukses. Orang malah meremut terus. Wah, itu ora bakal didatangi siswanya. Walaupun saya itu ya terkenal kejem ya, tapi saya karena seneng, maka murid-murid saya ya seneng. Itu sing do sukses itu bicara ngoro lho, kowe kok tekan kene ngopo? Ya Pak, saya kangen Bapak. Gitu. Loh, lah saya dulu kan sangat tanda petik kejem toh. Lah justru itu Pak yang saya senang gitu. Itu karena Bapak saya tahu mengajari saya dengan cara yang senang. Saya juga dengan cara yang senang. Nah, ini duniawi saja begitu, apalagi ukhrawi. Ya, kita ini kan dimodali oleh Allah yang sangat besar. Ya, pengajian yang dulu saya katakan, kita ini dimodali Allah yang sangat benar. Yang sangat banyak sekali. Kalau kita ini manusia, ketika dibandingkan malaikat, kita yang dimenangkan. Yang dijadikan khalifah manusia, bukan malaikat. Padahal malaikat itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Dan manusia itu diciptakan paling akhir. Karena apa? Paling akhir karena setelah disediakan seluruh alam dunia ini, sumber makanan, sumber rekreasi, sumber kehidupan, ya ada besi, ada batu, ada macam-macam, setelah tersedia baru manusia diciptakan. Kan berarti kita ini hidup harus senang. Kalau tidak secara senang, ya sulit untuk meraih keberuntungan. Falah itu tidak akan kita raih. Apalagi dalam Al-Mu'minun itu malah di paling awal, qad aflahal mu'minun. Qad itu kan sudah sungguh-sungguh kan? Artinya qad sungguh-sungguh. Aflaha dari kata falah awal dengan af itu jadi superlatif. Ya, sangat beruntung. Sungguh-sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah kan gitu kan? Nah, kalau ini ditunjukkan orangnya dulu, baru syaratnya di belakangnya. Kalau metode surat Al-Mu'minun ini, kalau Ali Imran dan Al-Baqarah tadi kan syaratnya di awal, manusia yang beruntung di akhir ayat, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya kira sih sudah khusyuk semua lah ya. Tapi yang kedua ini, alladzina hum anil lahwi muridun. Nah, ini yang sering disepelekan, yaitu orang-orang yang meninggalkan lahwi, kesia-siaan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nyekel WA, lah ngerti-ngerti roja, isine gur WK. Ini WK di dalam YouTube itu kan ada lelucon-lelucon, ada kadang saru-saru, kadang nyinyir-nyinyir kan. Itu malah senangi. Nah, ini buka aja ngaji. Ya, kadang-kadang kita ini kurang solidaritas ya. Ini saya tunjukkan, umat muslim itu harus punya solidaritas yang baik. Contohnya pemuda punya YouTube namanya PCPN, isinya pengajian-pengajian, di-share, suruh nge-like gitu aja kurang respon.
Ya, itu ya walaupun Anda hanya melaik itu sudah beribadah. Karena apa? Menyenangi. Kan syarat masuk surga kan senang toh. Menyenangi pengajian, dilaik, klik. Gitu. Supaya apa? Supaya mesin kalau hitung di dalam algoritma itu meningkat. Kalau algoritmanya meningkat, maka pengajian itu bisa di atas munculnya di HP panjenengan semua itu algoritma. Kalau kita belajar algoritma itu sama dengan bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diklik. Ya, ini agak serius ini. Kita lihat seseorang, kalau bahasa Jawa dulu, wong kuwi sapa kancane. Ya, gampang. Wong tua dulu itu kalau ngecek ini ABC, ini tipe apa, itu kancane sapa? Wong kuwi sapa kancane. Ya betul. Saya dulu ya percaya lah, mosok sih wong kancane. Wong apik mesti kancane apik, wong elek mesti kancane apa. Ya ini kan ilmu algoritma zaman kuno. Kalau ilmu algoritma zaman sekarang, lihat HP-nya, lihat klik YouTube-nya, sing muncul dhuwur pisan iki apa? Jenengan anak-anak dicek HP-ne supaya tahu profil anak panjenengan itu diklik YouTube-nya, sing metu pertama kali itu nek ngaji, oh berarti anak kuwi seneng ngaji. Tapi ketika kamu klik isine saru, berarti anake panjenengan senengane saru. Gampangane ngono. Zaman kuno kan gitu, kancamu sapa nang? Si A. Oh si A kae, oh berarti kowe yo senengmu padha karo cah kae. Saya dulu ya agak protes sama ibu saya terutama. Saya berkawan itu mesti ditanya, kowe arep endi? Kancamu sapa? Ketika saya si Ahmad, oh ya wis mangkato. 2 dina, 3 dina, 4 dina sak karepem. Mergo kancane dinilai apik. Tapi yang wis spel lha sapa? Karo Sodrun. Wis sak jam oleh no. Tapi terus balik. Itu ya tetap boleh berteman. Tidak melarang, tapi sedelok kowe langsung balik. Gitu. Kadang-kadang kalau saya kelewat tetap disusul. Nah, ternyata setelah saya renungkan waktu itu, oh ternyata sekarang terbukti ilmu algoritma itu HP anak-anak itu bisa dicek, anaknya suka apa dicek. Kalau munculnya makanan, oh anak jenengan suka makanan, itu bisa juga senang masak, bisa juga senang jajan gitu. Nah itu. Nah tapi dengan cara yang sebenarnya itu perlu. Kalau dulu ngecek temannya fisik, kalau sekarang ngecek temannya non fisik. Teman non fisik ya teman maya itu ya. Ya TikToknya dilihat, YouTube-nya dilihat, Facebook-nya dilihat. Itu dikunci ya. Ya jangan dikasih uang pulsa kalau dikunci. Atau sekali-sekali nang aku mbok nilai HP-ne pulsane aku entek gitu. Nilai dulu wae yo. Boleh wong anak itu kan masih dalam naungan lindungan panjenengan semua. Ya, kalau jenengan tidak bisa melindungi anak, apa gunanya jadi ayah? Apa gunanya jadi ibu? Melihat HP anak itu dalam rangka melindungi anaknya. Itu anak kecil sampai moyang-moyang bijak, tindang-tindang, sampai nangis, wis ben nangis ning pengajian gak apa-apa. Itu. Ya, supaya kita bawa anak itu dijibiti dan nangis ini. Ya, ora apa-apa. Nah, gitu. Maksudnya iki anak itu memang digawa ngaji, kuwi engko dadine seneng ngaji. Nah, kan syaratnya tadi seneng. Pokoknya syaratnya itu memang seneng.
Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sederhananya begitu, namanya pengajian 3 Juli kan begitu. Saya sudah punya materi di HP saya, tapi ternyata tak buka Pak Angel, karena mungkin pulsanya belum genep ya, tidak kuat membuka. Jadi materi-materi saya biasanya di dalam HP, atau saya yang belum bisa bukanya. Tapi kita harus bersenang-senang untuk mengamalkan perintah Allah, supaya kita nanti bersenang-senang untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu. Kita ini tadi kan kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Lagwi itu kalau di dalam tafsir ya Al-Azhar karya Hamka itu lagwi itu termasuk ngobrol sing ra ana gunane, itu lagwi. Ya, itu lebih baik untuk membaca Al-Qur'an atau untuk dikir-dikir atau untuk menulis itu. Nah, kadang-kadang kita ngobrol terlalu asik. Nah, tapi ngobrolnya ngalor ngidul. Kalau dulu ngobrolnya sama tetangga, sekarang ngobrolnya sama HP. Nah, itu yang kemarin saya agak tulis panjang di WA itu supaya ya jadi anulah. Maksud saya ya tadi melindungi harkat dan martabat grup WA kita. Karena saya merasa bertanggung jawab, karena saya sebagai ketua di grup itu. Kalau saya anggota ya saya tidak akan berkata begitu. Karena dulu saya sudah kita gunakan WA itu sesuai dengan judul WA-nya. Kalau judul WA-nya keluarga ya isinya ya kepentingan keluarga. Kalau judul WA-nya itu Muhammadiyah ya kepentingan Muhammadiyah. Kalau judul WA-nya itu adalah lucu-lucu ya monggo. Nah, itu isinya ya lucu-lucu. Kalau judul WA-nya pengajian, isinya ya pengajian. Itu namanya tidak lagwi. Itu artinya sesuai dengan fungsinya. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini sebagai cara kita memotivasi, mempertanyakan diri kita, apakah kita termasuk orang yang bersenang-senang atau termasuk orang yang bersusah-susah. Ya, kami harapkan mulai malam ini kita jadikan hidup kita, ya sisa hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan, sehingga keberuntungan itu bisa kita raih. Kalau sudah tua 50 ke atas, ya bersenang-senang untuk menjemput kematian. Secara statistik umur 50 itu mendekati. Ya, kalau rata-rata umur hidup itu 65, kalau sudah 50 berarti tinggal 15 tahun. Kalau sudah 65 berarti ya bonus. Ya, menjemput bonus. Bonus kan tidak mungkin lebih panjang daripada pokoknya kan gitu. Nah, itu kalau yang masih muda-muda ini ya bersenang-senang belajar, supaya bersenang-senang meraih kesuksesan. Yang ibu-ibu juga harus bersenang-senang mendidik anak, supaya kita nanti meraih keberuntungan menjadi anak-anak yang soleh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami beri sisa waktu supaya ada nama-nama dan sebagainya untuk bisa bermanfaat sebagai sarana silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.